Halo semuanya, perkenalkan saya Dela Puspita dengan NIM C1D1230073, mahasiswa program Studi Bisnis Digital dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Dalam video ini saya akan membahas 10 kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Cyber Law Internasional yang mencegahkan dan penuh pelajaran penting sebagai bagian dari tugas Cyber Security Management yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Baik, langsung saja kasus yang pertama, kasus Muhammad Asrul, jurnalis dituntut karena pemberitaan. Kronologi kasus, Mei 2019, Asrul menerbitkan 3 artikel investigasi di berita News yang mengungkapkan dugaan korupsi di Kota Palopo dengan menyebut nama Farid Judes Karim, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Palopo sekaligus Putra Wali Kota Palopo. 17 Desember 2019, Farid Judes melaporkan Asrul ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. 29 Januari 2020, Asrul ditangkap di rumahnya di Makassar dan ditahan selama 36 hari di Rutan Mapolda Sulsel. 4 Maret 2020, Dewan Pers menyatakan bahwa tulisan Asrul merupakan produk jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers. 16 Maret 2021, sidang perdana Asrul digelar di Pengadilan Negeri Palopo. 23 November 2021, Majelis Hakim PM Palopo menjatuhkan vonis 3 bulan penjara kepada Asrul atas pelanggaran pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. 14 Desember 2021, Asrul mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Pasal yang dilanggar, Pasal 27 ayat 3 JO, Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik. Proses hukum, proses hukum penahanan, Asrul ditahan selama 36 hari sebelum akhirnya dibebaskan setelah adanya permintaan penangguhan dari Dewan Pers. Persidangan meskipun Dewan Pers telah menyatakan bahwa tulisan Asrul adalah produk jurnalistik, persidangan tetap dilanjutkan dan Asrul divonis bersalah. Asrul mengajukan banding atas putusan tersebut dengan dukungan dari koalisi advokat untuk kebebasan pers berekspresi. Dakwaan yaitu Asrul didakwa telah mencemarkan nama baik Farid Judes Karim melalui 3 artikel yang diterbitkannya di Berita News, tuduhan penyebarannya berita bohong dan ujaran kebencian. Dampak dampak dan reaksi dari kasus ini, kebebasan pers. Kasus ini dianggap sebagai presiden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia karena produk jurnalistik dijerat dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Banyak pihak, termasuk ICJR dan Komite Keselamatan Jurnalis, mengecam pemindanaan Asrul dan menilai bahwa kasus ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme sengketa pers, bukan pidana. Rekomendasi ditekankan perlunya revisi Undang-Undang IT untuk mencegah kriminalisasi terhadap jurnalis dan produk jurnalistik. Selanjutnya, kasus yang kedua, mahasiswa UNJ kritik di media sosial. Profil singkatnya Roni Setiawan, yaitu seorang mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Jabatan dia yaitu Ketua Badan Eksekutif BEM UNJ, aktivitasnya aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam advokasi isu-isu kampus. Kronologi kasus ini, Desember 2015, Roni mengunggah kritik terhadap kebijakan dan kepemimpinan Rektor UNJ melalui media sosial dan termasuk Facebook dan Twitter. 4 Januari 2016, Roni menerima surat keputusan SKDO dropout dari Rektor UNJ dengan nomor 01 SP 2016.
5 Januari 2016, kabar mengenai DO Roni menyebar luas di media sosial. Tagar tagar Seproni menjadi trending topik di Twitter. Januari 2016, Roni mengajukan banding atas keputusan DO tersebut dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi mahasiswa dan pegiat kebebasan berekspresi. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT mengenai penyebaran informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Proses hukum sanksi akademik Roni dikenai sanksi DO berdasarkan SK Rektor UNJ. Proses banding Roni mengajukan banding atas keputusan DO tersebut. Proses banding ini mendapatkan perhatian publik dan dukungan dari berbagai pihak. Penyelesaian setelah mendapat tekanan publik dan dukungan luas, Rektor UNJ mencabut SKDO Roni. Roni kemudian dapat melanjutkan studinya di UNJ. Dakwaan Roni diduga telah mencemarkan nama baik Rektor UNJ dan melakukan penghasutan melalui media sosial. Tuduhannya itu penyebaran informasi yang dapat mengganggu ketentraman kampus dan pelaksanaan program-program UNJ. Dampak dan reaksinya, kebebasan berpendapat. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan berpendapat di lingkungan kampus, terutama terkait penggunaan Undang-Undang IT untuk membungkam kritik. Dukungan luas dari masyarakat, mahasiswa, dan organisasi hak asasi manusia menunjukkan solidaritas terhadap kebebasan berekspresi. Evaluasi Undang-Undang ITE, kasus Roni Setiawan menjadi salah satu contoh yang digunakan dalam diskusi mengenai perlunya revisi Undang-Undang ITE untuk mencegah penyalahgunaan terhadap kebebasan berpendapat. Kasus selanjutnya, kasus Ahmad Dhani, ujaran kebencian banyak publik umum, khususnya pihak yang merasa dihina dalam Twitternya, masa pendukung Basuki Purnama atau Ahok. Pasal yang dilanggar, pasal 45A ayat 2 JO, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, tentang penyebaran ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kronologi kasus ini, pada awal 2017, situasi politik di Indonesia sedang memanas dan menjelang Pilkada DKI Jakarta dengan isu SARA yang sangat sensitif. Ahmad Dhani mengunggah sejumlah cuitan di akun Twitter pribadinya yang dianggap mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu yang berkaitan dengan agama, ras, dan etnis. Cuitan tersebut viral dan memicu perdebatan luas dalam media sosial. Proses hukum. 6 Maret 2017, Twitter kontroversial diunggah. 17 Maret 2017 laporan diterima polisi. 2017 sampai 2018 proses penyelidikan dan penyidikan. 2019 sidang dan diponis. Dakwaan dan tuduhan. Dakwaan menyebarkan ujaran kebencian berbahasa SARA di media elektronik. Tuduhannya itu melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT. Vonis dan sanksinya pada 28 Januari 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Ahmad Dhani dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Dipenjara di Rutang Cipinang. Dampaknya itu karir politik Ahmad Dhani terhambat, termasuk saat dirinya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kasusnya ini mempertegas posisi Undang-Undang IT dengan menindak ujaran kebencian di media sosial. Menjadi perdebatan publik soal batasan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian. Kasusnya menjadi bahan edukasi digital tentang etika bermedia sosial dan konsekuensi hukum konten provokatif.
Reaksi publik sebagai masyarakat menilai Ahmad Dhani ini terlalu keras dan provokatif. Sebagian lagi menyebutnya sebagai bentuk kritik politik. Adapun aktivis HAM dan kebebasan berekspresi sempat memperdebatkan apakah pernyataan itu masuk kategori ujaran kebencian atau kritik. Selanjutnya kasus Buniani, kontroversi video Ahok 2016. Korban Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta saat itu, dan publik yang terprovokasi akibat video editan. Kronologi kejadian kasus ini terjadi di tengah kisruh Pilkada DKI Jakarta 2016 sampai 2017. Buniani mengunggah potongan video pidato Gubernur DKI saat itu Basuki Cahayapurnama atau Ahok soal surat Al-Maidah ayat 51. Potongan video tersebut diberi caption provokatif yang dinilai memelintir maksud pidato, memicu kemarahan publik dan memicu demo besar aksi 411 dan aksi 212. Pasal yang dilanggar Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tentang sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain. Proses hukumnya itu dilaporkan masyarakat, lalu ditangkap dan disidangkan Pengadilan Negeri Bandung divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Ia didakwa melakukan pengunggahan konten editan yang menyebar keresahan masyarakat, dakwaan dan tuduhan, mengedit dan menyebarluaskan informasi elektronik tanpa izin, mengubah sebagian isi video asli sehingga menimbulkan provokasi, dan menyebarkan berita yang menyesatkan. Vonis dan sanksi pada 14 November 2017, Pengadilan Negeri Bandung memvonis Buniyani dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Meski sempat mengajukan banding dan kasasi, putusan tetap berjalan. Dampaknya itu kasus ini memicu krisis politik nasional, menyebabkan gelombang demonstrasi menuntut Ahok mundur. Ahok akhirnya dijerat kasus penodaan agama dan dihukum 2 tahun penjara. Kasus Buniyani menjadi contoh penting soal bahaya disinformasi digital dan potongan video tanpa konteks di media sosial. Muncul perdebatan soal kebebasan berekspresi PS ujaran kebencian di media digital. Reaksi publik, pendukung Buniyani menyebut hukuman itu bentuk kriminalisasi. Sebagai masyarakat mengancam aksi editing yang memprovokasi situasi sensitif agama, dan kasus ini jadi rujukan penting di dunia cyber law Indonesia soal editing konten digital yang menimbulkan kerusuhan. Selanjutnya, kasus Ariel Noah, video asusila 2010. Nazril Irham atau Ariel Noah, vokalis band Noah, korbannya itu Luna Maya dan Cut Tari, dua aktris Indonesia yang tampil di video bersama Ariel. Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari jadi korban penyebaran konten pribadi tanpa izin, tapi Ariel tetap dijadikan tersangka karena dianggap ikut merekam dan menyimpan konten tersebut. Pasal yang dilanggar, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang IT Nomor 11 Tahun 2008 versi sebelum revisi 2016 terkait pendistribusian, pembuatan, dan penyebaran konten porno elektronik. Kronologi lengkapnya, pada 2010 beredar 3 video asusila yang melibatkan seseorang yang diduga kuat Ariel bersama 2 artis ternama Indonesia. Video berdurasi beberapa menit tersebut viral dan di internet dan media sosial saat itu. Ariel dituduh merekam sendiri aktivitas asusila tersebut, menyimpan video di laptop pribadi yang kemudian diduga dicuri dan disebarluaskan pihak ketiga publik. Ariel membantah bahwa ia menyebarluaskan, tetapi pihak kepolisian tetap menetapkannya sebagai tersangka karena membuat atau merekam video tanpa memenuhi syarat hukum, tidak menjaga keamanan file pribadi, dan menyebabkan konten asusila beredar di ruang publik. Proses hukumnya, Ariel ditangkap pada 22 Juni 2010 setelah diperiksa oleh Mabes Polri.
Dia ditahan selama proses penyelidikan hingga persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Dakwaan dan tuduhannya membuat dan memiliki konten porno, berperan aktif dan perekaman video asusila, tidak menjaga keamanan file pribadi yang berdampak luas. Vonis dan saksi pada 31 Januari 2011, Pengadilan Negeri Bandung memvonis Ariel 3,5 tahun penjara, denda 250 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Dampaknya itu karir Ariel sempat terhenti dan band Peter Pan, Vakum, dan beberapa sponsor menarik kontrak. Muncul kontroversi nasional soal batasan privasi dan etika digital. Kasus ini memicu revisi Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang IT untuk soal konten pornografi elektronik di Indonesia. Ariel akhirnya bebas bersyarat pada 23 Juli 2012 dan kembali bermusik dengan band Noah. Reaksi publik terjadi pro dan kontra di masyarakat. Sebagian publik mendukung Ariel sebagai korban peretasan file pribadi, sebagian lagi mengancam karena video asusila dianggap mencoreng moral publik. Kasus ini mempopulerkan isu keamanan data pribadi dan etika digital di Indonesia. Selanjutnya, kasus penghinaan rasis Meghan Markle di Twitter Inggris. Kasus penghinaan rasis Meghan Markle di Twitter Inggris. Kronologi 15 Oktober 2021 sampai 1 Januari 2022. Christopher Gibbon secara berulang memposting ujaran kebencian bernuansa rasis terhadap Meghan Markle di Twitter. Ia menyebut Meghan dengan kata-kata rasis, menyebarkan teori konspirasi tentang keturunan ras Meghan, serta menyerukan ancaman kekerasan secara terbuka. Organisasi anti-diskriminasi melaporkan Gibbons ke polisi London pada 3 Januari 2022. Kasus ini jadi perhatian nasional Inggris karena terkait dengan anggota kerajaan dan isu rasialisme yang sensitif. Hukum yang dilanggar, Section 127 ayat 1 Communication Act 2003 UK melarang penyebaran materi ofensif, ancaman, atau menyinggung sara melalui jaringan publik. Section 1 Malicious Communication Act 1988 larang menyebarkan pesanan elektronik bernada ancaman atau menyinggung secara serius. Proses hukum: penangkapan 4 Januari 2022, barang bukti 50 postingan Twitter, akun media sosial, dan forum diskusi online. Sidang dilaksanakan di Westminster Magistrates Court. Putusan 3 tahun penjara tanpa remisi dan larangan kepemilikan akun media sosial selama 10 tahun. Dampak dan reaksi kepada korban, Meghan Markle sempat berhenti dari media sosial dan menjalani konseling akibat tekanan psikologis kepada masyarakat, memicu kampanye nasional anti ujaran kebencian di Inggris, mendorong pemerintah merevisi aturan online safety bill terhadap regulasi menjadi presiden hukum tegas atas ujaran kebencian berbasis ras di media sosial di Inggris. Selanjutnya, kasus ujaran kebencian rasial di Australia, pelanggaran anti-discrimination. Kasus ujaran kebencian rasial di Australia, pelanggaran anti-discrimination. Kronologi 9 Mei 2022, 15 Mei 2022, Benjamin Carter mengunggah sejumlah komentar bernada rasis dan ujaran kebencian terhadap Noah Yang Wong di Twitter dan Facebook, menyebut Noah dengan istilah diskriminatif Asia. Unggahan Benjamin mendapat perhatian luas hingga viral di media sosial Australia dan memunculkan tagar Stop Asian Hate. Akibatnya, Noah Wong menerima ancaman dari netizen lain selama beberapa hari. Noah Wong melaporkan kejadian tersebut ke Australian Cyber Security Centre pada 16 Mei 2022. Hukum yang dilanggar,
Section 18C Racial Discrimination AC 1975 Australia melarang ujaran kebencian rasial di ranah publik termasuk media sosial. Criminal Code AC 1995 Australia Section 474 17 penggunaan layanan internet untuk mengancam, menghina, atau menyebabkan gangguan. Proses hukum pemanggilan polisi 17 Mei 2022, barang bukti rekaman jejak digital, tangkapan layar postingan, sidang Sydney Local Court, putusan 18 bulan penjara percobaan, denda AUD 5.000 serta wajib mengikuti pelatihan anti diskriminasi. Dampak dan reaksinya kepada korban, Noah Wong mengalami gangguan mental dan memilih nonaktif dari media sosial selama 3 bulan. Kepada masyarakat, memicu diskusi nasional tentang ujaran kebencian terhadap warga keturunan Asia di Australia, khususnya pasca pandemi. Terhadap regulasi, pemerintah Australia mempercepat penerapan regulasi konten kebencian daring lewat online seperti 2021. Kasus selanjutnya, kasus penyebaran hoaks video kekerasan di Prancis, manipulasi informasi publik. Penyebaran hoaks video kekerasan di Prancis, manipulasi informasi publik. Kronologi kejadian 27 Januari 2023 sampai 1 Februari 2023, Julian Moreu menyebarkan video hoax yang menggambarkan sekelompok pemuda muslim menyerang seorang wanita di jalanan Paris. Video ini sebenarnya hasil rekayasa digital dan diambil dari insiden lama yang terjadi di negara lain. Namun oleh Julian diberi narasi bahwa kejadian tersebut baru saja terjadi di Prancis. Hoax ini viral di Facebook, Telegram, dan Twitter selama 3 hari, memicu sentimen anti-Muslim dan bentrokan kecil di beberapa distrik Paris. Pihak polisi nasional dan Direction General de la Sécurité Intérieure menyelidiki kasus ini setelah laporan dari beberapa LSM anti-rasisme. Hukum yang dilanggar artikel 322 14 Penal Kode Larangan Penyebaran Informasi Palsu yang Membahayakan Ketertiban Umum. Artikel 226 1 Penal Kode pelanggaran privasi dengan memanipulasi citra tanpa izin. Digital Hate Speech Law 2020 larangan penyebaran ujaran kebencian dan konten provokatif di platform digital. Proses hukum penangkapan 2 Februari 2023, barang bukti akun media sosial, video hasil rekayasa, laptop, dan ponsel, sidang Tribunal Koreksional di Paris, putusan 3 tahun penjara. Dan dampak dan reaksi kepada korban, warga muslim menjadi sasaran ancaman daring dan persekusi fisik. Kepada masyarakat, meningkatkan ketegangan sosial di Paris, mendorong pemerintah memperketat aturan siber. Terhadap regulasi, mempercepat revisi digital hate speech law agar media sosial wajib lebih cepat menindak konten hoax. Sekian presentasi dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.